hari ini ada teman-teman saudara-saudara kami yang sedang tidak sehat. Sehatkanlah, angkatlah penyakitnya, berikanlah ia kesembuhan, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, lunaskanlah amanah saudara-saudaraku, mudahkanlah saudara-saudaraku dalam memantaskan diri untuk menjadi tamumu ya Rob, dan limpahkanlah rezeki yang halal dan thayyibah dan juga berkah untuk ke Baitullah dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu masih di mute, Bun, suaranya. Iya. Tadi coba hubungin Ibu Nani, tapi nggak keangkat, nggak bisa. Terima kasih kepada Bunda Erna yang telah menyampaikan doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan apa yang menjadi doa Bunda Erna, hajat-hajat Bunda Erna, dan juga doa-doa dan hajat-hajat Bunda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum kita nunggu Ibu Nani, kita kirim Al-Fatihah ya, kita doakan untuk Mak Lia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat, selalu fit, selalu dimudahkan oleh Allah ibadahnya, khusyuk, dan dapat mengambil keutamaan-keutamaan dalam ibadah haji, juga untuk semua para jemaah haji yang lain. Oh ya, teman kita di circle juga ada yang lagi ibadah haji, yaitu Ibu Husniwati ya. Ibu Husniwati juga sedang melaksanakan ibadah haji. Nanti bunda-bunda juga ketika saya mengucapkan khususan ila ruhi jasati, misalnya Ibu Lia, terus Ibu Husni, nanti bunda-bunda kalau ada keluarganya atau sahabatnya atau temennya yang lain yang sedang ibadah haji boleh disebut ya, boleh disebut masing-masing dalam hati, kemudian baru kita bacakan Al-Fatihahnya ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi wa jasati Ibu Lia Nurmalia binti Toha, Ibu Husniwati binti Fulan, wa Hesti binti Fulan, Ibu Husni binti Fulan, Ibu Marin ala hadiniyah walikuliniatan soleha waridolillah wasfaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya qadarullah ini ya Bunda Nani ini nggak biasa-biasanya selalu aktif, selalu ini nggak ini. Atau mungkin dia habis. Ibu Ida bisa hubungi Bunda Nani. Biasanya suka paling awal ya Bu Miss Nidar masuk. Biasanya paling awal Ibu Nani selalu standby. Atau mungkin dia habis itu ya, habis nganter manten, tapi biasanya nganter manten kan nggak sampai sore ya, hanya ini ya kadarullah. Ini. Siapa yuk ini yang nggak ngisi list, yang ini kalau ada yang belajar nggak apa-apa nih, kita belajar aja. Bisa coba-coba ya, yang belum ininya kita isi dengan itu aja ya, belajar mencoba. Ada yang mau mencoba nih Bunda sedikit nggak apa-apa. Untuk materinya apa, Bun? Materinya itu bebas. Materinya kan karena kita lagi belajar, kita nggak harus tentukan sesuai dengan urutan, nggak apa-apa. Jadi yang menurut Bunda lebih paham,
Bunda lebih lebih menguasai. Nah, Bunda sampaikan yang itu. Jadi nggak harus misalnya harus berurutan. Habis kemarin perusahaan Allah harus lever rezeki gitu kan. Misalnya, oh saya Iya. kayaknya belum begitu paham nih untuk lever rezeki gitu. Bisa kita ambil tema yang lain sesuai yang sudah kita pahami, yang menurut kita lebih menguasai, lebih bisa gitu. Jadi nggak harus sesuai urutan yang Bunda merasa lebih mengerti aja tentang temanya gitu. Iya, tapi kalau untuk sesuai urutan itu urutannya apa, Bun? Kalau untuk sesuai urutan hari ini apa ya? Aku juga nggak gitu. Iya, soalnya kan sebenarnya saya punya buku kajiannya, cuman lagi dipinjam. Kodarullah kemarin mau tak ambil, kayak belum sempet kayak gitu. Kemarin apa Bu Dwi? Kemarin Kemarin perusahaan Allah. Hari ini tuh ini kok belum ajaib gitu. kok Oh belum iya, belum aja. Sesuai urutan. Oke, ayo ada yang bisa coba untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang kok belum ajaib. Silakan. Ayo coba Bu Derna dengan bukunya, ayo kita dengarkan. Nanti kalau ada bukunya aku tinggal baca. Iya, nggak apa-apa. Kalau belum baca ini, belum Nggak baca apa-apa. ini. Dibaca terus nanti ada ini sedikit atau langsung gitu juga nggak apa-apa, coba nggak apa-apa, boleh sambil baca. Orang kita sebenarnya juga kalau kita punya bukunya memang boleh sambil baca ya, kita menyampaikan materi. Iya. Kan kalau Belum saya pernah memang baca. nggak punya buku kajiannya, saya hanya ngambil dari Telegram. Cuma Mudah-mudahan satu halaman aja ini. Ternyata satu halaman aja. ya nggak apa-apa Ya, Bunda. memang kalau untuk di buku Ya, kajian boleh aku memang bacain ya. tingkat. Aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah keajaiban terjadi manakala kita memikirkan orang lain. Ketika kita memikirkan diri sendiri, tidak akan terjadi keajaiban. Ketika hanya memikirkan diri sendiri, kita hanya memikirkan bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Salah satu perisai terbesar manusia adalah ananiah atau egois, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain di sekitarnya. Anania adalah salah satu penyakit hati dan sifat tercela yang dapat membahayakan di pergaulan dalam masyarakat. Misalnya, saya harus bahagia, orang lain terserah, yang penting saya bahagia. Pola pikiran seperti ini perlahan-lahan harus kita ganti dalam ilmu magnet rezeki, sebagaimana kita tahu ada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi, seandainya keajaiban belum menghampiri Anda, jawabannya sederhana, karena kita sendiri yang mau ajaib terlebih dahulu. Kita tidak berharap orang lain mendapatkan keajaiban. Nah, sekarang coba Anda balik kalimatnya seperti ini. Terserah deh Allah mau berikan apapun buat saya, yang penting orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Terserah deh Allah mau berikan apa pada saya, yang penting orang lain sekarang bahagia karena saya. Terserah deh Allah mau berikan apapun untuk saya, yang penting orang lain bisa mulia di hadapan saya. Jika kalimat-kalimatnya seperti itu, insya Allah tiba-tiba Allah akan memberikan sesuatu untuk Anda. Untuk itu, yuk kita mulai dari sekarang dengan mengubah diri untuk memikirkan keajaiban, kebahagiaan, dan kemuliaan orang lain. Udah, sampai itu aja. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Bunda Erna ya. Luar biasa ya. Ya, paling sedikit materinya tuh paling Ternyata Iya. sesimpel itu ya untuk ajaib ya. Iya. Jadi mungkin ada yang bisa menjabarkan nih, bisa membuat Bu Nani datang, Bu Nani. Bu Nani datang. Maaf ini. Iya, tidak tepat Malam ya sayanya. Aduh. Terus malamnya tuh bangun ya walaupun matanya tetap aja sholat malam itu harus
Kalau saya malah Bun ini dari semalam belum tidur, nggak tahu kenapa. Allah. Saya kan ngiring Ceritanya pengantin, nggak bisa perjalanan tidur Ibu jauh, Dwi. Iya, saya perjalanan belum jauh. belum tidur ini dari Ya, malam. maksudnya nggak bisa tidur atau memang karena ada urusan, ada sesuatu, ada apa atau memang nggak bisa Jadi tidur? ceritanya kan saya memang terkadang itu kalau lagi ngomong apa itu kayak kayak kejadian gitu loh. Jadi misalkan saya lagi ngomong ke orang nangis tiba-tiba aku jadi kayak nangis gitu kan. Nah, kayak itu semalam saya baru baru curhat ke teman itu kayak ngomong overthinking nggak bisa tidur kok saya tuh jadi nggak bisa tidur semalaman kayak gitu. Nah, makanya itu disiplin kata itu. Itu namanya iya. Ya kan ibaratnya saya cuma cerita ya, nggak kepikiran akan seperti itu gitu ya. Aku ya Allah astagfirullahaladzim kayaknya gara-gara WA tadi ini saya jadi nggak bisa tidur. Iya, jadi Maaf, itu Bu Bunda. Nizar, ini udah siapa yang ini? Belum, iya belum. Oh, Bunda Nani belum. silakan ya. Kami Ya, tadi masih menunggu Bunda Nani. Tadi tapi saya tadi minta Bunda Erna untuk Bunda Erna pegang buku kajian. Kemudian kajian hari ini kan harusnya kok belum ajaib. Kemudian Bunda Erna membacakan materi yang ada di buku kajian gitu. Sekarang silakan kepada Bunda Nani untuk menyampaikan materinya. Kan saya mah hari Kamis. Saya Kok belum Kamis? Tanggal 4. Iya benar hari ini. enggak, saya mah mintanya hari Kamis. Iya Saya masih Bun, saya jatah Kamis. apa sih? Kayaknya udah ngiring pengantin itu. Saya mintanya kemarin kata saya hari Kamis ya. Sayanya kalau pulang dari ngiring pengantin masih Karena aja barusan karena Iya, berarti ya udah nggak apa-apa ya. saya minta hari Ibu Kamis aja, Nani Bu. nanti, iya, Ibu Nani nanti di rute selanjutnya ya. Kalau besok kita lanjutkan yang sudah ada di list aja. Ibu Nani untuk minggu selanjutnya ya, mulai hari berarti mulai hari Senin insya Allah ya. Nanti kita Hari lihat ya. Kamis siapa hari Kamis? Saya Bunda. Listnya kan sudah terisi semua Ibu Nani. Ya, Listnya saya tuh Kamis. Ibu Nani itu di hari ini. Iya. Saya mah minta hari Kamis ke Bulia itu kata saya, soalnya kalau hari pulang dari ngiring pengantin saya masih ini juga kayaknya mau tidur. Ini masih Iya, kurang tidur. ketika list itu kan sudah bolak-balik dikasih tahu ya, bolak-balik keluar ya listnya itu. Nah, tapi mungkin Ibu Nani nggak begitu kontrol ya. Ibu Nani ada di Iya, saya fokusnya yang apa? namanya kakak ipar hajatan juga ke situ saya. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi Bunda Nani nanti ke selanjutnya aja ya. Ke Hari yang Senin selanjutnya. aja ya, hari Senin. Nanti kan kita isi list lagi untuk minggu selanjutnya ya. Jadi Iya. untuk minggu selanjutnya kan Malia belum pulang juga untuk minggu selanjutnya. Jadi Iya. kita nih Ibu Nani Iya, untuk saya yang baca selanjutnya. dulu sih ya. Ya, Ini ya juga sudah nggak saya apa-apa. masih Ya nggak apa-apa. Tadi kalau memang Ibu Nani siap, kita lanjutkan dengan materinya Ibu Nani. Tapi karena Ibu Nani nggak siap, kita lanjutkan Iya. yang tadi ya. Melanjutkan tadi Ibu Dwi ya. Berarti Ibu Dwi diingetin tuh sama Allah bahwa harus disiplin kata walaupun lagi ngobrol sama temen. Jadi Iya. disiplin kata kita itu nggak cuma dalam Zoom, nggak cuma dalam kajian, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam bicara sama temen, bicara sama anak, disiplin katanya harus dipakai. Ya Bun. Terkadang gini Bun, kadang-kadang kita kan udah berusaha disiplin lah. Kadang-kadang kayak lihat story WA teman juga kadang aku sempet curhat sih sama kayak Bunda Diana gitu. Bun gimana ya kalau kita sih niatnya udah disiplin kata. Kadang-kadang kita kayak baca story WA orang kan kadang-kadang disiplin kata itu gimana gitu. Terus katanya udah dalam hati nangudzubillah aja itu kan hanya baca story bukan dari saya kayak gitu. Kadang-kadang cuman baca tuh kayak kena juga gitu dampaknya. Iya, kalau saya nih ya Bunda Dwi, nanti bunda-bunda yang lain boleh kalau punya tips yang lain. Kalau saya, ketika saya membaca atau ketika saya mendengar, ini kita sama-sama belajar ya.
Saya pun kadang masih keceplosan, cuman habis itu istighfar, ya Allah bukan kayak gitu gitu ya. Kalau membaca atau mendengar, saya dalam hati saya ucapkan, misalnya dia menggunakan, ih orang ini kok egois banget sih gitu. Dia Nanti misal egois. egois kan itu dia bahasa orang itu, tapi dalam hati saya, ih kok dia nggak memuliakan orang lain ya. Dalam hati Langsung ketika di-switch gitu ya, berhadapan. Bun. Iya, ketika Langsung berhadapan di-switch ya. langsung di switch. Kemudian ketika saya membaca, itu kan pasti kita baca juga pertama kita bacanya egois ya. Tapi kemudian saya ulang ini, oh saya ganti katanya begitu. Jadi nggak saya ikutin. Memang saya sudah kadung baca, kemudian tapi saya ini ganti gitu, nggak gitu ya Allah kayak gini gitu, kayak gitu ini. Jadi memang harus benar-benar diusahakan ya. Saya itu ketika pertama kali disiplin kata itu kan sudah belajar ya. Kemudian qadarullah memang Allah, mudah-mudahan Allah untuk memantapkan tuh teman itu ibu-ibu udah tua. Dia tanya gini, Bu Miss coba buka deh kata dia. Quran Az-Zariyat ayat itu. Itu tuh maksudnya gimana sih kata dia gitu. Berarti apa kalau kita ngomong tuh jadi doa ya kata dia gitu. Apa sih coba yuk kita buka kayak gituin. Terus kami buka tuh Quran surat Az-Zariyat 23 itu. Itu ternyata itu di situ saya jelek. Astagfirullahaladzim, malah saya takut karena saya banyak berucap yang nggak benar ya. Banyak, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya cabut semua omongan saya yang nggak benar, ya Allah ampuni saya gitu. Nah setelah itu saya, ya Allah bantu saya, ya memang dengan doa ya, kalau saya selalu doa ya Bismillah, mudah-mudahan Allah ingetin terus ya, ini karena Allah sih, kalau Allah alhamdulillah Allah ingatkan terus. Nah, saya bilang sama Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah jaga lisan saya gitu. Ketika salah berusap saya pun minta ampun sama Allah, ya Allah ampun, ya Allah tolong bimbing, ya Allah jangan keluarin dari mulut ini kecuali yang bagus gitu. Jadi saya lebih baik saya jeda sebentar bicaranya, saya cari yang bagus, baru saya berucap. Iya. Gitu. Iya. Awal-awal sama anak-anak pun saya diprotes, mamanya kok pakai ribet banget sih kata dia gitu ya. Bukan ribet, bukan ribet, memang mama mikir-mikir dulu yang bagus apa kata mama tuh dapat pelajaran tahu ini buat kita juga. Kalau kita ngomong tuh yang bagus aja. Jadi kalau mama mau ngomong, mama diem dulu itu atau mama ngomongnya kayak gini tuh karena memang mama misalnya nih Dede kayak gitu. Dede mau jalan, Dede mau naik motor, terus kemarin misalnya motornya ternyata nggak lancar dipakai jalan gitu, harus benerin dulu rantainya gitu. Nah, ketika Dedek mau jalan, Dedek pengennya lancar apa nggak lancar. Nah, terus tapi kalau Dedek bilangnya, Ma nanti kalau motornya macet lagi gimana? Nggak boleh kayak gitu. Dedek harus ngomongnya, mudah-mudahan motornya lancar ya Ma dipakai gitu. Jadi memang sampai teman-teman saya pun, teman-teman dekat ya, ketika saya ngomong, Bu Miss katanya, kok ngomong pakai mikir dulu sih kata dia. Enggak, saya itu mau ngomong kayak gini, tapi apa ya persamaannya ya gitu. Jadi memang tipsnya kalau buat saya gitu, pertama kita minta sama Allah doa, terus ya Allah perbaiki lisan saya, keluarkan dari mulut saya hanya yang bagus-bagus. Kedua, ketika kita mau itu kita mikir dulu, mudah-mudahan Allah ingatkan ya, kadang kita memang nggak ingat, keceplosan aja gitu. Baik, mudah-mudahan Allah ingatkan. Dan ketika kita membaca atau mendengar teman yang bicara seperti itu, kadang kan ada kalanya kita nggak bisa ngingetin ya, maksudnya jangan gitu dong, kalau ngomong gini kan tergantung situasi ya, itu kita nggak bisa tuh depan langsung ingatkan, kita ganti aja buat diri kita gitu. Itu kalau dari saya kayak gitu Bunda Dwi. Ya, Oke, terima kasih Bunda. Kalau Iya, kayaknya Bunda gini. yang lain ada tips, monggo silahkan, kami persilahkan. Kayaknya Bu Miss kok belum aja memang itu kita itu jangan dulu melihat ke yang besar dulu. Emang yang kecil-kecil dulu dari perkataan kita sendiri. Kok belum ajaib itu emang dari perkataan kita sendiri itu tuh.
Jadi yang terkecil kita itu harus introspeksi dirinya itu. Kalau Iya, kitanya berkata baik itu kan doa gitu. Jadi harus iya, dijaga di rumah dulu, anak sama suami. Kalau kita sama anak sama suami udah benar-benar ini dijaga perkataannya, doa, insya Allah keajaiban itu akan datang bertubi-tubi. amin. Amin. Insya Allah Ya, kalau kita ini Bu, kalau jurus kok belum ajaib ini tuh ada hubungannya sama kickback sama ini Three Angel Nah, Miracle gitu. Jadi kan di banget, saat kita nggak mikirin diri kita kan kita mendoakan orang Sama lain. terumbu karang juga Pak ya Bun ya. Iya. iya, Sama terumbu karang juga ya. Ya, iya, merawat Three Angel Miracle kan ya, merawat terumbu karang itu kan. Jadi kita memikirkan bagaimana keluarga kita, Three Angel Miracle kita, apa yang iya, terdekat kita bahagia. Terus kan iya ya itu. saat kita nggak mementingkan diri, kita mendoakan orang gitu. Ya Allah, terserah lu, mau apa yang terjadi sama saya, yang penting keluarga saya bahagia, orang lain bahagia gitu. Jadi tiap hari itu minimal katanya ya kan 100 orang gitu. Kita tulis, bikin list 100 orang yang Iya, setiap kita doakan setiap harinya itu gitu. Jadi kan iya. kalau kita mendoakan sebenarnya tuh kickback itu jurus paling cepat katanya ya. Soalnya Terima kasih. kalau hmm, kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang mendoakan kita. Amin. Iya, Bikru katanya. Ya, ada iya, Boy ya. Yang sama Satu. untukmu kan gitu kan, doa malaikat itu kan cepat nyampainya, nggak kayak kita kan doa kita mah pasti terhalang ya, terhalang dosa. Dosanya berapa lapis katanya, ratusan lapis banyak gitu. Jadi feedback itu sebenarnya yang paling cepat gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu gitu, jangan doakan buat diri kita, tapi doakan buat orang lain. Itu ya yang saya tahu sedikit. iya, betul banget ya, betul banget. Tapi memang luar biasa ya, Masya Allah bener. Alhamdulillah kita bisa ada di Magnet Rezeki ini. Memang gurunda kita itu luar biasa ya. Eh, apa? Dia itu ngeramu jurus-jurusnya itu membuat kita itu bisa bisa praktek dengan apa ya? Bunda. Dengan ini ya semangat praktek, intinya membuat kita semangat praktek ya. Saya ya, saya termasuk belajar tuh kajian begini teori ya, kajian teori begini udah ini. Tapi ternyata buat praktek nggak gampang kan? Buat praktek nggak gampang gitu. Cuman teorinya tahu nih, diajarin kajian ini begini. Prakteknya nggak gampang. Alhamdulillah dibimbing praktek itu benar-benar ikut Magnet Rezeki ini. Dan ternyata memang kayaknya semua jurus itu saling berhubungan ya. Dan iya, saling betul. dan kuncinya ya itu seperti yang kemarin video yang dikirim siapa ya? Bu Santi kayaknya ya, bahwa dari Ustadz Nasrullah bahwa kunci semuanya itu di disiplin kata kan ya. Iya, Di betul. disiplin kata. Nah, jadi kayaknya memang semua itu berhubungan dan yang dibahas mengutamakan Three Angel Miracle, Betul dulu. mengutamakan suasana hati, mengutamakan orang lain. Kayaknya memang begitu ya. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Tadi jelas Nih, banget subuh-subuh ya. ada yang ngasih ini, Bu. Subuh-subuh udah ada yang ngasih ini nih buat sarapan. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki luar biasa ya. Ya, Bunda Siti Lisara Pak gimana? Kak itu tadi lo apa itu Bunda Nani gitu. Lemper kayaknya Ini lemper. lemper isinya ayam. Katakan gini, kata suami, "Waduh, sekarang alhamdulillah suami saya itu dipindah bagian mekanik kerjanya. Ternyata lembur sampai jam 8. Alhamdulillah. Tadi kata Alhamdulillah ada tambahan. sarapan apa ya? Udah sih sarapan, nanti juga ada yang datang katanya dari Allah. Ternyata omongan saya ada yang ngasihin. Ya, nah terus itu tadi juga ya, saya pertama kali ikut Magnet Rezeki ini kan yang ikut yang online, camp online Magnet Rezeki. Nah, waktu itu seminggu full Ustadz Nasrullah itu bimbing benar-benar dari pagi sampai jam 2 malam tahajud pun itu dengan Ustadz Nasrullah ya.
Allahu Akbar, luar biasa sekali. Itu saya benar-benar rasanya, mudah-mudahan nanti bisa yang offline ya. Waktu itu online aja seperti itu. Kemarin camp online, kalau saya masih rasa yang saya dapat, benar-benar rasa yang dapat tetap yang pertama itu ya. Berarti kemarin di sana belum berapa rasa ya nih ya? Ya. Benar-benar, karena waktu itu Ustadz Nasrullah itu memang nggak selalu Ustadz Nasrullah yang isi, tapi malam itu selalu Ustadz Nasrullah. Jadi tahajud kita disuruh bangun jam 2 itu bangun, kemudian sholat masing-masing. Setelah itu Ustadz Nasrullah sama itu memang Mati sanyo dulu sebentar. ya luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Memudahkan Inta untuk praktek ya. Untuk di jurus ini tadi luar biasa, sebenarnya cuman simple ya, simple banget. Artinya kita cuman harus memikirkan orang lain, doa-doa kita pun kita saya pribadi nih ya, saya pribadi memang betul seperti kata Bunda Santi tadi, mendoakan orang lain. Jadi saya awal-awal, jujur ya Bunda ya, awal-awal mendoakan itu, jadi gini, setiap ada orang saya mau berdoa, saya doa seperti yang saya butuhkan pertama ya. Pertama itu misalnya saya merasa kok saya dari disiplin kata nih, saya merasa saya tuh nggak gampang banget ya kok ini ya memperbaiki lisan gitu ya. Saya yang pertama doa ketika ngeliat, ya Allah muliakan, bahagiakan dia, ya Allah perbaiki lisannya, ya Allah buat yang keluar dari lisannya ya hanya yang baik-baik. Saya sebut itu namanya, saya minta sama Allah dia memperbaiki lisannya gitu. Jadi doa-doa itu awal-awal ya seperti yang saya inginkan. Cuman setelah itu kita berini ya, mudah-mudahan Allah bimbing terus untuk yang lebih baik. Jadi memang luar biasa, berarti kuncinya di kok belum ajaib itu berarti kita masih belum sepenuhnya ikhlas mungkin ya, ikhlas tulus ketika kita nganu orang lain. Oke, Bu Miss Didar, yang pernah saya dengar tuh, kalau kita tuh sedang punya persoalan, ya baik, misalnya kita punya amanah banyak, misalnya gitu, kita tuh cari yang orang gitu ya, orang yang maksudnya keadaannya sama atau misalnya lebih dari kita misalnya ya, dia juga sama banyak amanah gitu. Jadi kita tuh jangan doain diri kita, ya Allah semoga si Fulan ini amanahnya lunas, Allah angkat derajatnya kayak gitu, seperti gitu ya. Yang saya praktek itu ya memang ada saudara saya praktekkan ke saudara. Alhamdulillah ya buat saudara saya yang tiap hari saya doakan, Allah tuh udah mengangkat derajatnya ya, sekarang udah dapat pekerjaan gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kita juga bahagia ya Allah dia udah ini. Berarti saya tinggal nunggu masih, tapi memang masih ada pikiran kapan saya gitu ya. Seperti itu. Harus nggak boleh sebenarnya itu. Ya nggak boleh. Kalau iya benar sekali Bunda Santi. Saya juga gitu. Nah, kan kita kan dalam pergaulan kita sehari-hari ada kumpulan, ada apa, kemudian ada yang cerita misalnya, itu begini nih, gini gitu misalnya ya. Kemudian ketika kita bisa untuk mengingatkan itu kondisional, kita ingatkan bahwa nggak boleh gibah ini. Tapi kemudian kan kita tahu tuh si A itu punya persoalan kan gitu ya. Nah, itu juga begitu. Saya terus bawa dia dalam doa saya gitu ya. Kita bawa dia dalam doa kita, ya Allah gini-gini. Nah, cuman kalau untuk saya gini, karena saya pernah dapat pelajaran ya Ibu Santi dan Bunda semua, bahwa ketika ada keajaiban orang lain, nah misal nih seperti saya sudah doakan si A gitu, doain terus si A itu, alhamdulillah dikabulkan sama Allah. Saya lihat si A itu persoalannya selesai gitu, dikasih solusi sama Allah. Tapi di situ kita harus jaga hati katanya nih ya, kata Ustadz itu kita harus jaga hati. Jangan yakini itu doa kita yang terkabul, kata dia gitu.
emang kita doang yang doain, kata dia gitu. Mungkin ada anaknya, mungkin ada ibunya, mungkin ada ulama, mungkin ada siapa. Jadi ketika kita memang mendoakan orang lain itu, kemudian kita lihat, kita tahu dalam kenyataan orang itu terbebas dari masalahnya, kita ikut bahagia, tapi hati kita harus kita jaga. Oh, belum tentu. Alhamdulillah, toh banyak yang doakan, berarti ada doa-doa orang lain yang bisa ke ini dia. Jadi gitu, kita disuruh jaga, jangan GR, intinya gitu ya. Jangan merasa-merasa. Ya, itu bahwa itu doa kita gitu. Jadi kita harus keep, jaga hati, tetap lagi jaga hati ya, kembali lagi jaga hati. Ini luar biasa sekali ya, alhamdulillah pelajaran hari ini. Jadi kalau kayak kita tanya, ada yang bertanya, kok belum ajaib, berarti mungkin kesalahan ada di kita ya. Pasti kesalahan ada di kita. Kita belum sepenuhnya mungkin ketulusan kita dalam membantu orang lain belum benar, ketulusan kita dalam mendoakan juga belum pas gitu. Kalau menurut saya begitu. Mungkin Bunda Drisara atau yang lain bisa menambahkan lagi atau ada sharing, silakan. Ya, kalau nurut ini ya, sepengetahuan saya memang betul kata Bunda Misnita tadi. Kalau memang ada kenapa kok aku belum ajaib, itu memang kita harus koreksi diri kita sendiri. Mungkin ya itu tadi benar dikatakan, mungkin dalam kita membantu orang itu belum seterusnya ikhlas, kadang-kadang masih ada sedikit ria karena itu memang tidak mudah ya gitu ya. Terus mungkin dalam berdoa itu juga kita belum tulus seperti tadi itu kita berdoanya kan karena mengharapkan kita kan ya. Tapi kan kita seharusnya berdoanya kita tuluskan kepada Allah. Itu nanti itu udah hak prerogatif Allah yang memberikan kepada kita, begitu Bu Santi. Iya, mungkin saja ya. Sama ya Bunda. Saya awal-awal kan gitu. Saya mendoakan orang lain itu seperti yang saya mau, intinya ke ini saya ya. Kemudian tapi dengan kita latihan terus mendoakan gitu, ada suatu saat kita dikasih jelek sama Allah, kita mendoakan orang lain padahal orang lain, tapi kita bisa nangis. Ya Allah, kita tolong dia ya Allah, terus kita kayaknya kasihan banget sama orang itu, tolong bantuin dia, ini mungkin jeleknya di situ. Nah, jadi ya, ketika kita belum ajaib, kita itu yang betul-betul ini. Kita karena belum mungkin yang ya pasti itu tadi kesalahan ya, ketika belum ajaib ke diri kita. Berarti kita yang belum pas ya, belum pas. Nah, kemudian ini yakin tadi saja, ya. Yakin saja Allah sebenarnya sudah banyak memberi kepada kita. Cuman karena kebutuhan kita terlalu banyak, maka seolah-olah kok kita belum ya. Sebenarnya sudah banyak keajaiban diberikan kepada kita sebenarnya. Iya, kita itu karena yang kita inginkan itu sebenarnya yang kita inginkan itu setoples ini, sedangkan sementara yang dapatnya baru segini. Jadi ya kita belum merasa. Sebenarnya sudah banyak keajaiban yang sudah Allah berikan kepada kita. Iya, betul banget ya, betul banget. Ajaibnya seperti Ustaz Nasrullah. Lah kita loh, yang kita lakukan belum seperti Ustaz Nasrullah, berarti ya keajaibannya tidak seperti Ustaz Nasrullah, begitu. Iya, jadi sebenarnya mah gini kali Bu ya, emang kickback mendoakan orang lain, tapi kita tuh harus ada bersyukurnya itu, kata Bu Lia kan. Pas bangun tidur itu emang katanya kan tadi tuh kita nekap enggak mikirin diri kita. Jadi untuk kitanya mah bersyukurnya itu tuh. Jadi pas bangun tidur ya harus dipraktekkan. Harus begitu. Baru kan nanti kan tahajud, nanti kan mendoakan orang lain gitu. Jadi untuk diri kitanya mah ya itu tuh kata Bu Lia dipraktekannya pas bangun tidur harus begini gitu. Iya. Ya ini tadi termasuk saya ini tadi, tapi kenapa zoomnya kan agak belakangan masuknya? Karena tadi subuh sini saya itu udah hubungi, Mam ini transfer 1 juta gitu untuk berani Allah gitu. Jadi kan tercover, makanya maksudnya tadi nggak, biasanya kan awal nih, makanya tadi agak belakangan sebenarnya. Iya. Ya, ini
Ini tadi dua yang ajaib, Ibu Nani sama Ibu Siti Lisaro, biasanya on time. Dua-duanya qadarullah belum on time. Ibu Nani tadi benar-benar. Wah, Ibu Nani biasanya on time nih, malah lebih Ya, awal iya teman-teman tadi belum pengen ke tidur. toilet. Kata saya kan Oke. gini, Ya itu karena ngobrol sama anak Wendo, karena dia pagi-pagi subuh udah itu, Mam ini transfer 1 juta, tadi nyamper Mam juga 1 juta, gitu. itu Bu Mesidar ya namanya juga di hajatan segala dimakan. Tadi gini, nggak nyaman Alhamdulillah. amat ini. Duh, mana udah mau jam setengah ini gitu ya. Nggak nyaman ini. Ya udahlah, Iya, nanti dulu. silakan, Jadi silakan. Silakan Tapi Ibu Nani. katanya kan kita jangan keluar rumah sebelum kita baca Al-Quran. Jadi saya dulu kan ya saya baca Quran dulu. Jadi karena yang saya pelajari kita nggak boleh kalau kita sudah mendengarkan, misalnya kita ikut Zoom, kita sambil membaca itu nggak boleh. Iya, enggak, Boleh. Jadi kita enggak kalau ini fokus juga. kita harus dengarkan gitu. Kita nggak boleh nyambi baca Al-Quran pun tidak boleh, apalagi nyambi ngobrol gitu. Makanya saya berusaha tidak nyambi. Tadi saya baca dulu baru saya ikut Zoom. Kok nggak ada suara ya? wow, keren Bu Mis. Iya, Iya. Bunda Mijar keren. Jadi mungkin memang kalau ini kita harus fokus ya. Kayaknya kalau saya juga pribadi pernah saya coba ya. Iya. Misalnya saya kayaknya ini belum harus menyelesaikan. Misalnya doa pagi petang. Doa pagi petang itu kan panjang ya. Panjang. Kadangkala masuk Zoom itu belum selesai ya. Itu dicoba tuh sambil ini gitu ya. Nggak bisa. Jadi Zoom-nya nggak fokus, ininya juga nggak fokus. Makanya itu kalau kita sudah mendengarkan apalagi ya memang jadi kita nggak boleh nyambi, bahkan nyambi baca Al-Quran saja tidak boleh gitu. Iya betul. Iya. Karena taklim kalau memang ini ya, kalau yang saya pelajari taklim menuntut ilmu itu kan wajib. Jadi di situ bahkan kalau misalnya taklim itu ada di masjid, biasanya habis maghrib gitu kan ada taklim misalnya gitu, ada taklim. Kemudian kita terlambat. Di situ lagi taklim kita sholat sunnah. Sholat sunnah kita itu enggak ini, maksudnya kita duduk langsung mendengarkan taklim itu jauh lebih baik dibanding kita melakukan sholat sunnah. Ya, kecuali kalau sholat wajib ya, kalau sholat wajib, karena kita harus mendulukan wajibnya. Seperti kami kemarin kan, ini maaf ya kemarin kan kami mau acara untuk perpisahan nih, perpisahan anak-anak. Jadi kami masih kemarin tuh itu kan ngasih kalau nasi untuk wali sama anak kan waktu datang langsung dikasih. Nah yang untuk undangan VIP, undangan tamu itu kan belum. Kalau kuah kan memang sudah ada di meja. Nah ngasih nasinya itu gimana? Pas itu pas kiai jangan nggak boleh nyambi pas kiai atau sholatan kita harus fokus. Jadi nanti pas kita penyematan siswa baru nasi dikasihkan yang untuk VIP gitu karena nggak boleh nyambi. Ada sholawatan kita nggak boleh nyambi. Ada lagi maksudnya lagi Ustadz ceramah itu nggak boleh kita nyambi yang lain harus fokus kan begitu. Iya. Itu saja bisa jadi masukan ya buat kita semua. Iya. Kita kan sama-sama belajar. Bunda, saya punya ilmu nih. Kebetulan tadi Bunda Siti Lisaroh ketika kita mendoakan orang lain, kadang kan kita ini ya manusiawi ya, kita ini banget, kita suka ria ya, ada ria ya, ada sedikit ria, ada sedikit ini, dan itu memang luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Kemudian alhamdulillah saya pernah dapat ilmu dari Ustadz ya, waktu itu saya dengerin Buya Arasi itu, Bunda Buya Arasi itu mengatakan begini, ketika kita istighfar itu kan Rasulullah itu minimal 70 kali sampai 100 kali. Kenapa 100? Ternyata kita istighfar itu kita bukan cuma astagfirullah 100 ya. Misal jadi astagfirullahaladzim tuh, kita suruh inget tuh, kita dosa mata kita apa? Tadi kita sudah ngelihat apa, kita ngelihat orang terus kita berpikir apa gitu. Nah kan kadang kita ngelihat nih orang misalnya dalam dalam sholat berjamaah aja ya misalnya, dia nggak mau ngelurusin saf, itu kan kita juga kadang
udah diomongin masih aja nggak Oh, mau diurusin gitu. Kan pasti hati kita kan gitu. Nah, itu jadi kita dapat dua dosa di situ. Dosa mata dapat, dosa pikiran juga dapat, dosa hati masuk. Jadi ketika istighfar tuh kita suruh nginget, astagfirullah, ya Allah, tadi mata saya melihat ini, ya Allah, ampuni saya. Astagfirullah. Nah, itu 10 kali kata dia. Jadi 100 itu pun kadang nggak cukup kata dia kalau kita iya ngingat betul dosa. ya. Kemudian ketika kita juga dalam istighfar itu, jadi kita harus juga dosa ria, ampuni ya Allah dosa ria saya tuh. Kita bayangin tuh tadi saya kayak ngasih ini ke sini kayak ada perasaan apa. Nah, setiap itu di ujungnya. Terus ya Allah ampuni dosa sombong saya. Terus kita ngelihat apa? Kayaknya kita udah punya ilmunya tuh. Kayaknya kita lebih baik istighfar lagi. Terus kemudian kita dosa dengki misalnya ya, kita ngelihat teman ini dia bisa kayak gitu, ini Yona ya gitu, dia beli mobil misalnya dia ini. Nah, itu kita itu ketika istighfar itu suruh nginget satu persatu kata dia. Betul, Jadi iya betul. sebenarnya 100 aja nggak cukup kata dia gitu. Ya itu tips ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk membersihkan hati kita. Ini Ya. Bu Messenger, gini, tadi nih ceritanya begini nih buat teman-teman. Tadi kan katanya harus memulai kickback langsung, ituin Three Angel Miracle. Gini, saya tuh kan pengen BAB tadi, aduh udah masuk itu, tapi orang BAB kan nggak bisa ditahan. Saya BAB, nah udah BAB, saya mau klik, kan suami ngomong, Mi, sekarang mah abinya itu berangkatnya jam 6:15, harus lebih disiplin gitu. Akhirnya kan saya nggak ngeklik dulu, enggak. Ya saya ini suami, alhamdulillah kata saya nih, udah gajian nih ini. Saya kan mau ke Malang ya. Dihitung udah ini. Udah mau ke Malang tiketnya bolak-balik sama anak saya ya diantar nanti. 1.600.000. Ya udahlah nih katanya 2 juta katanya pegang katanya buat bekal juga katanya gitu. Terus mikir lagi suami, udah kata saya nggak usah banyak mikir, saya terima kata saya. Terus kata saya doakan langsung semoga, kan suami saya kan percetakan juga, semoga Abi itu dapat percetakan itu miliaran kata saya gitu. Udah nggak usah mikir yang lain-lain kata saya, fokus kerja bahagia baca istighfar kata gitu ya. Nanti juga rezeki mah datang bertubi-tubi kata saya gitu. Ini kan membahagiakan memulihkan anak dulu mau wisuda kata saya gitu. Jadi suami agak-agak ini ya ngasih duit tuh udah sekarang mah happy aja kata saya, senyum aja sih gitu saya ngomongin itu. Udah kata saya ngasih duitnya ininya iya akhirnya mah terus udah katanya mau sarapan. Udah nanti aja datang kata saya udah gitu kakak ipar ngasihin lemper banyak. Alhamdulillah ya. Iya Alhamdulillah. itu juga keajaiban. Sebenarnya kita itu keajaiban itu banyak sekali yang Banyak, iya banyak setiap hari kita sudah udah nggak bisa kita ngitungnya itu udah nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Saya juga sering kali tuh maksudnya pokoknya udahlah kita nggak usah ungkapkan, masing-masing pribadi kita pasti sudah banyak sekali mendapatkan ya banyak. Cuman karena yang kita pengenkan keajaiban tahu-tahu dapat mobil, tahu-tahu dapat gratis umroh, jadi kita belum. Iya. Ya yakini aja itu akan terjadi ya, alhamdulillah ya. Mungkin hari ini kita ini udah jam 6.26, kita lanjut ke foto dulu ya Ibu Dani, silakan foto. Ya. Ibu Yulianti bisa di ya kita foto dulu ya Ibu Yulianti. Ntar mana Bu Santinya? Ibu Amira, Ibu Santi. Hai Bu Ida nongol. Dulu Ibu Ida dari tadi ada Ibu Ida ya. Ibu Amira bisa on cam. Ya, silakan. Nggak pakai jilbab. Oke. Oh. Oi, Bu Riana. Nah, Bu Riana aja yang moto.
Marian, Ayo, Papa Marian. berbagi, jangan saya terus berbagi, biar ajaib. Ayo, Marian, siap Aja, Bu. fotoin. 1, Ya, Ibu 2, Santi nggak 3. apa-apa. Nice. Ya. 1 lagi. Pak Mustaya jangan lupa dipoto. ayo, Bu Siap. Riana, Pak Mustaya. Udah, Bu. Ya, silakan. Udah. Terima kasih Bu Santi. Selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Ibu Erna, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada bunda-bunda. Hari ini dari saya mohon maaf lahir batin ya Bunda. Mungkin saya banyak ngomong, banyak Sama-sama, Bu. bicara. Mohon lahir. Maaf lahir batin juga. Mohon Semuanya ya. ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. ajaib, rekeningnya penuh, dompetnya Amin. penuh. Mudah-mudahan sama sedekah. Alhamdulillah, uang selalu datang. Kan tadi Bu pada pengen punya Amin. mobil tuh, tahu-tahu Amin. jelek Dan saya dari doakan sarung. yang punya mobil Dari segera sarung dapat mobil kepet, dari Kes. Allah ya. Amin. Biar Bu Hidanya itu kalau punya mobil tuh nggak usah naik motor, belanja Iya, itunya benar. warungnya. Amin. Amin ya Amin Allah. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah untuk Sehat Ibu semua. Yuli. Dimudahkan dilacakkan. Amin ya Rabbal Alamin. Izin ya. Amin ya Allah, amin. Maaf lahir Ya, orderannya batin. banyak tuh, pada penuh orderan nih pagi ini. Yang Amin ya jualan Rabbal. gorengan banyak pesanan. Amin. Amin, amin. Sehat Ibu 1 Nurul M, sehat. 5 M. Semuanya sehat selalu. Iya, Amin. sehat-sehat. ATM-nya penuh, bensinnya penuh, dompetnya penuh. Pada bisa Amin. kurban ya, Bu. Kurban sapi sekeluarga. Amin. Ya udah izin live ya. Saya mau ngurusin anak nih, anak dari pesantren yang bungsu mau puskesmas. Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.